Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Badan Wakaf dan anggotanya, yang kami hormati staf Dewan Guru dan administrasi, serta anak-anakku sekalian, santri dan santriwati yang sama berbahagia. Kita di pondok ini harus menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak dicapai dengan mudah, tetapi diperjuangkan. Dan anak-anakku sekalian harus mengetahui bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah para ulama-ulama kita terdahulu, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, dan santri-santri terdahulu, rela mengorbankan jiwa, harta, dan raganya serta nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai penerus generasi kita dari kalangan ulama, dari kalangan santri dan santriwati, dari kalangan para asatiz, para habaib, dan selanjutnya haruslah mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk kita sebagai santri dan santriwati tidak lain dan tidak bukan adalah belajar. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan lagi melawan penjajah, tapi kita akan menghadapi kebodohan, pembodohan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu, kita tidak jumpai lagi penjajahan secara fisik yang akan menjajah negeri ini, karena bangsa-bangsa tersebut tidak akan berani menginjakkan kaki di negeri kita ini secara fisik. Akan tetapi anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, yang harus kita hadapi adalah penjajahan non fisik yang akan menjajah kita secara ekonomi, secara pendidikan, secara budaya, sehingga hancurlah budaya kita, hancurlah ekonomi kita, hancurlah karakter kita. Oleh karena itu, kita di pondok dengan panca jiwa, kita bangun karakter kita terlebih dahulu dengan panca jiwa pondok. Yang pertama itu adalah keikhlasan, kesederhanaan, dan seterusnya. Kita bangun karakter kita berdasarkan panca jiwa. Namun perlu diingat anak-anakku sekalian, ada hal lainnya di masa yang akan datang yang tidak boleh kita lupakan. Ada 4 karakter, ada 4 kompetensi dan karakter yang harus kita bangun berdasarkan panca jiwa tersebut. Karakter itu di antaranya yang pertama adalah kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berpikir kritis. Kita harus bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang, sehingga apa yang kita lakukan di pondok, al-lughatul arabiyyah wal lughatul indonesiyyah,
tajal mahat, harus betul-betul anak-anakku sekalian kuasai dengan sebenar-benarnya. Jangan asal-asalan dalam belajar, karena kita akan berkomunikasi dengan masyarakat dunia, pastilah dengan menggunakan bahasa Inggris. Creativity, harus juga berpikir kreatif. Jangan kira pekerjaan yang kamu lihat sekarang ini masih ada 10 atau 20 tahun yang akan datang. Boleh jadi lenyap sama sekali. Sekarang kamu lihat masih lihat orang yang menjual pulsa dengan konter-konter. Sekarang konter-konter itu pelan-pelan lenyap, karena kita sudah bisa beli pulsa lewat HP sendiri. Itu belum lama. Zaman dahulu ada pekerjaan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu ada namanya tukang pos, sekarang sudah tidak ada lagi tukang pos. Apa yang harus kita persiapkan? Anak-anakku dari sekarang mempersiapkan diri, berkreativitas. Kemudian kemampuan kolaborasi, bekerja sama. Sengaja di setiap kamar ditempatkan dari daerah yang berbeda-beda. Jangan ada dalam satu kamar satu konsul semuanya, tapi berbeda-beda konsulnya, supaya kamu bisa berlatih berkomunikasi. Komunikasi dulu dengan sesama teman daerah kita. Bisa tidak? Kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan sesama kita, maka alamat masa depan kita tidak mampu nanti bersaing di tingkat global. Oleh karena itu dilatih dari sekarang di asrama-asrama supaya bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dalam bahasa Inggris maupun Arab. Langsung kita gabungkan. Dan yang terakhir adalah critical thinking, berpikir kritis. Harus mampu memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang kurang lengkap, mana yang belum lengkap. Kita bisa melakukan analisis dengan berpikir kritis. Oleh karena itu, dari awal anak-anakku dilatih terlebih dahulu dengan disiplin. Bagaimana mungkin kita berpikir kritis kalau kita sendiri abai dengan diri kita sendiri? Asal jalan, asal bunyi, asal jalan, asal kerja, tidak bisa. Itu 4 kompetensi. Tetapi di antara 4 kompetensi ini akan hancur kalau tidak ada karakternya. Apa itu karakter di sini? Yang pertama, karakter spiritual. Anak-anakku harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqati, dengan betul-betul iman. Jujur, bertanggung jawab, dan karakter sosial, yaitu kerja keras, rajin, semangat. Kita tidak ingin ada anak-anak yang jujur tapi malas, atau rajin tapi culas, tukang bohong. Tidak ada yang seperti itu. Jangan ciptakan dirimu seperti itu, tapi siapkan dirimu secara karakter dan kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Di dalam pondok, dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, semua karakter dan kompetensi ini sudah terintegrasi. Tinggal kamunya saja, anak-anakku sekalian, mau melaksanakannya atau tidak. Sehingga sebesar keinsafanmu melaksanakan semua aktivitas yang ada di pondok, maka sebesar itu pula keuntungan. Jika kamu tidak melaksanakan, maka kamu tidak akan dapatkan keuntungan.
Sehingga di dalam moto pondok, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, tidak terasa sudah hampir 100 tahun, kita masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Kita mulai dari al-amanah, mempersiapkan diri kita untuk merambah dunia